Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soel Fakih dari kelas HKI 3C dengan NIM 0503012110. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang larangan membela yang salah menurut surah An-Nisa ayat 105 dan 107. An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya, supaya kamu menghukum atau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Ayat ini turun berkaitan dengan satu kasus. Ada seorang yang bernama Tokma yang mencuri perisai seorang muslim. Tokma ini menitipkan perisai itu kepada seorang Yahudi. Kemudian Yahudi ini meletakkannya di satu karung, yang ternyata karungnya ini bocor. Kemudian pemilik perisai ini mencarinya, lalu ia menemukannya di tempat seorang Yahudi yang tadi. Lalu ia menuduh Yahudi ini, tetapi Yahudi ini membantahnya dengan bantahan bahwa ini milik Tokma. Tokma menitipkannya kepada Yahudi ini. Dalam kasus ini terbetik buruk sangka dalam benak Nabi bahwa sebenarnya yang mencuri itu adalah Yahudi ini. Maka turunlah ayat ini agar supaya engkau dalam memberi suatu keputusan tanpa pandang bulu pada siapapun, dan janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Jadi diturunkan ayat ini adalah sebagai perintah kepada manusia supaya dalam memberikan putusan dari problema-problema manusia yang ada sesuai dengan apa yang ditunjukkan Allah. Islam tidak melarang pengacara membela tersangka, bahkan menganjurkan, belalah tersangka, tapi pembelaan itu bukan berarti membenarkan kesalahannya. Karena tugas seorang pembela dalam Islam bukan membenarkan kesalahannya, tapi supaya dijatuhi hukuman yang adil terhadapnya. Yang kedua, An-Nisa ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Dalam Islam, pembelaan itu boleh, tetapi jangan sampai pembelaan itu tidak adil. Jangan membela untuk membenarkan yang salah. Pembelaan itu begini. Misal ada orang tersangka atau tertuduh, hakim bisa saja menjatuhkan suatu putusan yang salah. Maka saya sebagai pembela misalnya, di sini tugasnya membantu hakim sekaligus membantu terdakwa agar supaya putusan itu benar-benar adil. Itu namanya pembelaan. Contoh, ada seorang pembunuh misalnya, dijatuhkan hukuman, katakanlah hukuman mati atau kurang dari itu. Tetapi kalau ada syubhah atau ada sesuatu yang bisa meringankan dia, maka hakim harus mempertimbangkan keringanan itu. Jadi tugas pembela di sini bukan membenarkan terdakwa, tetapi menjelaskan sehingga putusan hakim itu benar-benar adil.
atau tidak merugikan siapapun. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, di sini ada sedikit kalimat atau kata-kata dari saya. Ada orang yang paham namun tak mau memahami. Ada orang yang mengerti namun tak mau mengerti. Mengerti keadilan namun tak mau adil. Terkadang lebih mudah mencari siapa yang akan dipersalahkan daripada mengakui kesalahan. Itulah kenapa keadilan tidak pernah adil. Mungkin itu saja. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.